Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Zaitunah Subhan, seorang pakar kajian gender di Indonesia, sekaligus sebagai guru besar ilmu tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, menjelaskan bahwa perbedaan peran, karakter, dan kedudukan antara kaum pria dengan kaum wanita yang terjadi di masyarakat yang dibentuk melalui proses konstruksi sosial disebut sebagai gender. Kemudian, bersamaan dengan semakin luasnya gerakan serta faham feminisme di dunia dan semakin melebarnya peran dan kesempatan wanita untuk turut andil di ruang publik, khususnya pada sektor pendidikan dan sektor politik, ditengarai adalah sebagai dua faktor utama yang mengakibatkan diskursus tentang gender itu masih menjadi topik yang populer pada abad ini, khususnya pada zaman modern ini, apalagi pada kalangan akademik. Keabsahan dikotomi antara relasi gender dengan relasi biologis atau relasi seksual antara kaum pria dengan kaum wanita adalah topik pembicaraan yang masih dibincangkan dalam diskursus gender pada saat ini. Dalam dinamika relasi antara kaum pria dan kaum wanita, muncul konsep kunci berupa dua teori besar tentang gender, yaitu teori nature dan teori nurture. Dalam teori nature dijelaskan bahwa perbedaan peran, karakter, perilaku, dan kedudukan antara kaum pria dengan kaum wanita itu ditentukan oleh kondisi alamiah atau kondisi biologis antara kaum pria dan kaum wanita. Berbeda dengan teori nature, teori yang kedua yaitu teori nurture. Pada teori nurture dijelaskan bahwa perbedaan peran antara kaum pria dengan kaum wanita itu bukan disebabkan karena perbedaan biologis, akan tetapi disebabkan oleh konstruksi masyarakat atau konstruksi sosial yang ada di masyarakat. Adapun Profesor Zaitunah Subhan menjelaskan bahwa secara luas konstruksi sosial yang dapat terjadi di masyarakat setidaknya ada 3 macam. Yang pertama disebut sebagai patriarkisme, yaitu konstruksi sosial yang terjadi di masyarakat berupa kehendak adanya dominansi hak peran kaum pria yang lebih tinggi dibanding dengan kaum perempuan. Jadi yang mendominasi di masyarakat adalah kaum pria. Berkebalikan dengan konstruksi sosial patriarkisme, jenis konstruksi sosial yang kedua adalah matriarkisme, yaitu kehendak atau konstruksi sosial yang menghendaki kaum wanita justru itu adalah berposisi lebih dominan daripada kaum pria. Berada di antara dua jenis konstruksi tersebut, muncul jenis konstruksi sosial yang ketiga, yaitu egalitarianisme, yang menghendaki peran kaum pria dan kaum wanita itu tidak saling mendominasi, tapi sejajar, setara di antara keduanya. Kemudian, Dr. Komarudin Hidayat, salah satu dosen pembimbing Profesor Zaitunah Subhan, menyampaikan bahwa salah satu faktor penting
yang memengaruhi adanya konstruksi sosial tentang gender di masyarakat adalah doktrin teologis. Adapun doktrin teologis itu dipengaruhi oleh bagaimana para agamawan atau orang-orang yang ahli dalam ilmu agama di masyarakat, atau kalau dalam konteks Islam, agama Islam adalah para ulama, menafsirkan, menerjemahkan, memahami, serta mendidik ajaran-ajaran agamanya yang berkaitan dengan gender. Jadi, bagaimana tafsir ajaran agama terkait dengan gender itu sangat memengaruhi adanya doktrin teologis, dan doktrin teologis ini nantinya akan memengaruhi bagaimana konstruksi sosial tentang gender di masyarakat. Yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana sebenarnya agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin itu memiliki konstruksi sosial tentang gender. Profesor Zaitun Nasubahan menjawab hal tersebut melalui salah satu magnum opus beliau, yaitu buku berjudul Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Quran. Berikut adalah buku beliau. Melalui buku ini, beliau, Profesor Hajah Zaitun Nasubahan, menyampaikan bagaimana agama Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin memiliki konstruksi sosial tentang gender. Selain menyampaikan argumentasi beliau terkait dengan konsep gender yang sesuai dengan ajaran agama Islam, beliau juga menyampaikan berbagai dinamika yang terjadi dalam studi Islam dalam menentukan atau mengkonstruk konsep tentang gender di masyarakat. Melalui bukunya ini, beliau memberikan 6 pokok pembahasan inti berkaitan dengan konstruksi sosial agama Islam tentang konsep gender. Baik, 6 pokok pembahasan inti tersebut adalah penciptaan wanita, akal dan agama pada wanita, wanita di ruang domestik, kepemimpinan rumah tangga, kesaksian wanita, dan kewarisan. Keenam pokok bahasan inti ini dipilih karena memang keenam pokok bahasan inti ini banyak dibahas oleh para cendekiawan muslim, dikaitkan dengan diskursus gender dalam studi Islam. Sebelum memberikan pembahasan berkaitan dengan 6 pokok inti bahasan tersebut, Profesor Hajah Zaitun Nasubahan terlebih dahulu memberikan bab yang secara khusus membahas tentang kodrat wanita. Bab ini menjadi penting untuk dipelajari jikalau saudara pemirsa ingin mempelajari buku ini, karena pada bab kodrat wanita ini akan dijelaskan oleh penulis terkait dengan perbedaan antara kaum pria dan kaum wanita. Nah, dalam bab ini beliau menyampaikan perbedaan antara kaum pria dan kaum wanita itu secara menyeluruh ada 2. Yang pertama adalah perbedaan kodrati, yang kedua adalah perbedaan non-kodrati. Perbedaan kodrati adalah perbedaan yang mutlak ada pada kaum pria dan kaum wanita. Perbedaan tersebut berupa perbedaan biologis atau perbedaan alamiah yang ada pada atau antara kaum pria dengan kaum wanita. Kemudian jenis perbedaan yang kedua adalah perbedaan non-kodrati, yaitu perbedaan yang relatif ada antara kaum perempuan atau kaum wanita dengan kaum pria. Perbedaan tersebut adalah hasil konstruksi masyarakat atau hasil konstruksi sosial. Nah, setelah menjelaskan 2 jenis perbedaan tersebut,
Penulis menyoroti dalam buku ini, yaitu Profesor Hajjah Zaitun Nasubahan, menyoroti bahwa di masyarakat pada masa kini masih dapat ditemui kesalahpahaman tentang kodrat wanita yang nantinya berujung pada lahirnya ketidaksetaraan gender. Nah, beliau menyoroti bahwa perbedaan relatif atau perbedaan non-kodrati masih disalahpahami dengan mengartikannya sebagai perbedaan kodrati yang relatif dianggap sebagai mutlak. Perbedaan relatif dianggap sebagai perbedaan mutlak. Sebagai contoh, misalnya pada hal pembagian ruang. Kalau dalam konsep agama Islam melalui buku ini, beliau secara jelas menjelaskan bahwa baik kaum pria maupun kaum wanita itu sama-sama berhak untuk berperan di ruang domestik maupun di ruang publik. Akan tetapi kalau kita dasarkan pada tadi fenomena kesalahpahaman di masyarakat, penulis menyoroti bahwa ternyata di masyarakat, khususnya dalam buku ini dicontohkan adalah masyarakat Jawa, itu masih ditemui adanya spesialisasi peran. Kaum wanita ini dispesialkan berperan hanya di ruang domestik. Mengapa demikian? Karena masyarakat Jawa ada yang memahami bahwa kodrat wanita berupa menstruasi, hamil, kemudian melahirkan dan menyusui itu adalah alasan mengapa kaum wanita cukup berperan di ruang domestik. Hal itu dianggap sebagai kelemahan, dan kelemahan tersebut dianggap sebagai alasan kenapa para kaum wanita atau perempuan itu cukup berperan di ruang domestik, cukup dianggap sebagai konco wingking. Padahal kemudian dalam bab ini penulis juga menjelaskan kembali seperti tadi, agama Islam tidak menghendaki demikian. Agama Islam memberikan kebebasan baik kepada kaum wanita maupun kaum pria untuk berperan di ruang domestik maupun ruang publik. Tentu saja dengan asas musyawarah, tentu saja dengan asas keadilan sesuai dengan kemampuan atau potensi masing-masing individu. Nah, selanjutnya setelah membahas tentang perbedaan kodrat tadi, tentang kodrat wanita, beliau juga menjelaskan tentang mitos-mitos tentang kodrat wanita yang ada di masyarakat, dan beliau memberikan argumentasi dan penafian atau penolakan terhadap mitos-mitos tersebut. Tentu saja disertai dengan penjelasan dari para ulama berupa tafsir bimaksur atau tafsir berdasarkan riwayat Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga dilengkapi dengan tafsir biroi, yaitu tafsir yang didasarkan pada rasionalitas. Kemudian setelah selesai pada bab kodrat wanita, muncullah 2 bab yang bermuatan atau berisi 6 pokok pembahasan inti tadi. Bab ketiga ini memuat tentang asal penciptaan wanita, agama dan kemampuan akal pada wanita, serta peran domestik. Bab ketiga ini diberi judul berupa pandangan inferior terhadap wanita dan implikasinya. Nah, pada bab ini juga dijelaskan implikasi dari pandangan inferior secara negatif dan positif. Pada asal penciptaan wanita, agama dan kemampuan akal pada wanita, serta peran domestik, penulis menyampaikan berbagai dinamika yang terjadi dalam studi Islam. Ada yang cenderung memberikan penafsiran atau penjelasan terkait dengan sumber ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Itu seolah-olah mendukung adanya patriarkisme. Ada juga yang sebenarnya para mufasir ini tidak berkehendak demikian, akan tetapi penjelasannya tersebut itu memiliki potensi untuk dipahami atau disalahpahami oleh umat pada masa kini
untuk mendukung adanya patriarkisme. Disalahpahami seolah-olah itu menjadi keabsahan adanya patriarkisme, kemudian dipahami oleh orang-orang yang memang memiliki kecenderungan patriarkisme sebagai alat yang membenarkan pemikirannya tentang patriarkisme, seolah-olah patriarkisme adalah hal yang didukung oleh doktrin teologis agama Islam. Selanjutnya, pada bab selanjutnya yaitu bab keempat yang bertajuk konsep kemitra sejajaran, penulis menjelaskan membahas tentang perundang-undangan di Indonesia berkaitan dengan gender, posisi undang-undang Indonesia sebagai pendukung adanya kesetaraan gender, kemitra sejajaran secara normatif, sosiologis dan antropologis, kepemimpinan rumah tangga, kesaksian dan kewarisan. Setelah selesai membahas 6 pokok bahasan ini tersebut, penulis menyajikan bab yang kelima, yaitu hubungan kodrat wanita dan kemitra sejajaran. Jadi, secara utuh, secara singkat pun, dari 6 pokok pembahasan inti yang ada yang berkaitan dengan konsep gender, itu penulis yaitu Prof. Zaitun Nasubahan terus secara konsisten menyajikan berbagai dinamika yang terjadi berupa adanya konstruk yang dibuat oleh para agamawan, para mufasir, para alim ulama berupa cenderung mendukung adanya patriarkisme, ada yang cenderung mudah diartikan atau memiliki kelemahan untuk kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku patriarkisme, dan ada yang berupa dukungan untuk mengadakan sebuah konstruk egalitarianisme, yaitu keadilan, kesetaraan antara kaum pria dengan kaum wanita. Nah, beliau secara jelas konsisten menuju pada pandangan yang ketiga tadi, yaitu adanya egalitarianisme. Tetapi keadilan yang dimaksud di sini adalah keadilan yang sebenarnya. Jadi keadilan yang bentuknya itu proporsional, bukan keadilan yang sama rata, tapi keadilan yang sesuai dengan fungsi yang ada. Nah, keadilan tersebut disebut oleh penulis sebagai konsep kemitra sejajaran, yaitu adanya kesalingan antara kaum pria dengan kaum wanita, menghilangkan rivalitas, menjunjung tinggi adanya kesalingan, saling menghormati, saling mengisi, saling membantu. Itu adalah kata kunci yang selalu disampaikan oleh beliau. Kemudian beliau hubungkan dengan kodrat wanita, membahas tentang hak dan kewajiban, hak memilih, hak menceraikan dalam rumah tangga, hubungan seksual, mengasuh dan merawat anak, mengatur urusan rumah tangga, kesempatan dan bersamaan antara kaum pria dengan kaum wanita, aktualisasi diri dan dedikasi. Dan sampailah kita pada bab terakhir dari buku ini, yaitu kesimpulan. Nah, pada bab ini disampaikan kembali 6 pokok pembahasan inti tentang diskursus gender yang ada dalam studi Islam secara singkat namun tetap padat berisi. Dan kembali lagi pada akhir daripada kesimpulan, beliau senantiasa dan menekankan bahwa berdasarkan literatur yang ada, konsep yang paling representatif dengan ajaran agama Islam itu bukan yang mendukung adanya patriarkisme atau matriarkisme, bukan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan oleh oknum patriarki maupun oknum matriarki. Tapi konsep yang sesuai, yang relevan adalah konsep kemitra sejajaran. Konsep kemitra sejajaran itu representatif dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Berikut adalah apa yang beliau sampaikan secara komprehensif dan cukup lengkap dalam bukunya ini, yaitu Tafsir Kebencian, Studi Bias Gender dalam Tafsir Al-Quran.
Itu sangat saya sarankan bagi para pemirsa yang memiliki minat maupun memang berkebutuhan untuk memahami bagaimana konstruksi sosial tentang gender yang ada di agama Islam dan mana yang lebih representatif dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini adalah buku yang luar biasa karena memang salah satu magnum opus dari seorang pakar kajian gender sekaligus guru besar ilmu tafsir di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Demikian adalah review singkat dari buku beliau, Prof. Hajjah Zaitunah Subhan. Selamat untuk bisa menikmati dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.